Perkenalkan, saya Igor Darmawan, NIM 146 dari kelas PAIE. Selamat pagi untuk kawan-kawan yang ada di rumah. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan dan semangat untuk menghadapi kuliah daring ini yang begitu merepotkan. Tapi di sisi lain, dalam situasi kondisi ini kita bisa belajar, kita dapat mengambil hikmahnya dalam pandemi ini, khususnya kita yang nantinya kita sebagai pendidik, kita bisa beradaptasi dengan era digital sekarang ini. Ya, langsung saja. Tugas ini atau video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah dari pembelajaran. Alhamdulillah saya dapat pembagian tugas yaitu dengan tema tipe-tipe masyarakat dalam konteks solidaritas mekanikal dan organik. Jadi di dalam masyarakat itu terdapat sebuah nilai solidaritas baik organik maupun mekanikal. Dan biasanya solidaritas ini muncul itu karena suatu pekerjaan atau tindak kelakuan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Yakni langsung saja ke materi. Jadi solidaritas sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu diantaranya solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik ini sering kita jumpai dalam daerah pedesaan. Karena solidaritas mekanik ini lebih cenderung dalam ide atau gagasan atau tujuan untuk mencapai kebutuhan bersama, yakni ketika di dalam daerah tersebut mempunyai contoh profesi yang sama. Contoh misalkan di daerah pedesaan itu kan sering misalkan mayoritas mereka bekerja sebagai petani, dan sebagai petani tersebut apa yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari mereka hampir sama. Mereka mencangkul, kemudian memberi pupuk. Jadi rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut dominan sama. Ketika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, mereka misalkan kerja di pabrik, dan di pabrik itu mempunyai pembagian kerja masing-masing. Nah, pembagian kerja masing-masing ini bisa dimasukkan dalam kategori solidaritas organik. Dan rata-rata solidaritas organik ini bisa muncul dalam masyarakat perkotaan karena setiap pekerjaan mereka dibagi atas tugasnya atau atas profesinya masing-masing. Dengan demikian, yang membedakan antara masyarakat solidaritas mekanik dengan solidaritas organik adalah ketika solidaritas mekanik ini lebih kecenderungan untuk tujuan bersama yang dilakukan secara bersama-sama. Tetapi solidaritas organik ini lebih kecenderungan dalam
pembagian kerja atas profesinya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini kalau yang saya tulis di sini ini ada solidaritas mekanik, ini lebih keturunan dan ide bersama lebih banyak, kemudian mempunyai keseragaman yang besar. Kemudian solidaritas organik, pembagian kerja berdasarkan perkembangan sosial. Kemudian solidaritas organik ini mempunyai ciri berakar dalam perbedaan. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, perbedaan misalkan ketika di pabrik itu ada pembagian, misalkan bagian ini ada tukang, misalkan pabrik sepatu ya, ini ada tukang jahit, ini ada tukang lem, ini ada tukang motong. Nah, seperti itu kira-kira. Tapi ketika solidaritas mekanik ini rata-rata mayoritas masyarakatnya berprofesi yang sama. Contoh petani, contoh pedagang, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Mungkin nanti kalau kurang paham bisa japri ke saya, karena ya peralatannya kurang memadai dan secara emosional kita belum dapat gitu. Nah, terus yang selanjutnya materi yang saya bawa adalah masyarakat dan kemajemukan diri dan faktor yang mengintegrasikannya. Jadi di dalam masyarakat Indonesia itu ada kemajemukan, kemudian ciri dan faktor yang mengintegrasikannya. Menurut Furnival menyatakan bahwa masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembaharuan satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Nah, dari pernyataannya ini, jadi di dalam kita gambarkan aja, kita misalkan di Indonesia. Jadi dalam kultur politik Indonesia itu banyak beragam elemen, ras, etnis, kemudian suku, kemudian agama, dan lain sebagainya. Jadi dari beberapa elemen tadi itu membentuk suatu kesatuan politik, dan ciri-cirinya kemajemukan itu mempunyai struktur budayanya lebih dari satu. Ya, kita tahu sendiri kalau di Indonesia itu banyak budaya, banyak suku, dan lain sebagainya. Kemudian cirinya sering terjadi konflik sosial yang berbau sara. Ya, kalau kita lihat di Indonesia ini kan juga sering terjadi konflik-konflik sara, kayak misalkan hoax, haters, dan lain sebagainya. Kemudian faktor-faktornya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kemajemukan masyarakat ini diantaranya keadaan geografis, kemudian pengaruh kebudayaan asing, kemudian kondisi iklim yang berbeda. Nah, kalau keadaan geografis itu menurut saya tentu mempengaruhi, karena setiap daerah, misalkan kita bandingin aja, misalkan kalau ngomong letak geografis, orang yang hidup di dataran rendah dibandingkan dengan orang yang hidup di dataran tinggi, itu secara logat
bahasa berkomunikasi itu berbeda. Contoh misalkan saya hidup di dataran rendah, itu ketika ngomong dengan orang yang hidup di daerah tinggi, contoh misalkan di gunung, itu sudah berbeda. Saya lebih kalem dan nadanya pun nggak tinggi. Kalau teman saya di dataran tinggi itu lebih logatnya, ngomongnya cepet, nadanya tinggi, kayak marah-marah gitu. Nah, itu misalkan faktor-faktor keadaan geografis. Kemudian pengaruh kebudayaan asing. Pengaruh kebudayaan asing ini sebagai faktor kemajemukan itu ya menurut saya juga benar, karena ketika budaya asing itu masuk, kemudian budaya-budaya yang ada di dalam bercampur di situ, kemudian membentuk budaya baru dan akhirnya menjadi beberapa budaya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Karena manusia itu tempatnya membuat kesalahan. Kalau saya salah dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Semoga kalian di rumah dapat belajar dan semangat dalam menempuh pendidikan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum.